Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, adik kakak, remaja dan pemuda. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Apakah Sumber Sukacitamu? Nah, biasanya pertanyaan ini jawabannya beragam. Ada yang bersukacita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Atau ada yang bersukacita ketika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan banyak hal lain yang seringkali menjadi sumber sukacita setiap kita. Kita akan bersama belajar tentang sukacita dari Zefanya 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, konteks dari bacaan yang tadi kita baca adalah sebuah kondisi di mana bangsa Israel menderita, mengalami keterpurukan dalam berbagai hal. Mulai dari keterpurukan sosial, politik, ekonomi, keadilan, moral, bahkan spiritualnya terpuruk. Contohnya adalah ketika mereka mendirikan dan melakukan penyembahan berhala. Itu merupakan contoh-contoh di mana kehidupan spiritual telah terpuruk. Dan Tuhan sebenarnya tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau kita perhatikan tadi dalam bacaan kita, dikatakan Tuhan menyingkirkan hukuman. Tuhan menebas binasa musuhmu. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa saja menghukum. Tetapi Tuhan justru menyatakan kasih-Nya. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-15 dan 17, Tuhan Allah hadir di antaramu. Nah, inilah yang seharusnya menjadi sumber sukacita. Baik bagi bangsa yang sedang terpuruk, tapi Tuhan tetap hadir. Tuhan memulihkan kondisi mereka. Maupun setiap kita yang saat ini juga sedang dalam kondisi yang tidak selalu menyenangkan. Kita yang sedang bergumul dengan kehidupan di tengah keluarga, kita yang bergumul mencari pekerjaan, kita yang bergumul di tengah kondisi pernikahan, di tengah pelayanan, dan banyak hal lain. Kalau pergumulan-pergumulan itu membuat kita kehilangan sukacita, ingatlah bahwa Tuhan Allah hadir di antara setiap kita. Minggu ini Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, kita memasuki masa Advent. Ya, masa Advent yang ketiga, minggu lalu ketika ibadah kita menyalakan lilin yang berwarna pink. Jadi fokus Advent bukan bicara pada diri kita sendiri saja, tetapi mempersiapkan diri akan kedatangannya. Dan kedatangan yang kita persiapkan bukan kedatangan yang kita nantikan dengan rasa takut atau kekhawatiran, tetapi penantian akan Kristus yang penuh dengan sukacita. Karena kita akan berjumpa dengannya. Karena Dia bersama-sama hadir dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Ada satu lagu yang mungkin tidak asing bagi setiap kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Refnya karena apa? Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita kita berasal dari kasih Tuhan yang berada dalam diri kita, kehadirannya dalam hidup kita. Maka mari kita mengingat kembali setiap penyertaan Tuhan, dan biarlah itu meneguhkan iman kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia hadir dalam setiap pergumulan kita. Selamat menyambut masa Advent dengan sukacita yang berasal dari Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.